Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8D yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Dan semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tidak ada halangan apapun ya. And also all your family members ya, I really hope that they are fine. They have no problems with their life. Yeah. And now let's begin this class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita hari ini tidak interaktif ya secara Big Blue Button ya. Tapi insya Allah nanti fungsinya juga sama ya, atau outputnya insya Allah diharapkan sama ya, asalkan kalian menyimak apa penjelasan saya nanti terkait dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, kalau yang beberapa waktu yang lalu kalian sudah mencatat dan kita membahas ya ketika itu tentang grammar ya, penggunaan kata can dan able to kalau tidak salah itu. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ya, karena ini nanti materinya itu rencananya untuk PTS ya. Jadi diharapkan kita kalau bisa minggu ini selesai gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang kemauan atau willingness ya. Ini di layar sudah bisa kalian saksikan ya. Ini saya tampilkan penuh. Nah, kemauan atau willingness itu fungsinya adalah untuk meminta dan memberikan informasi terkait dengan kemauan. Nah, kalian gunakan kata will atau modal will ya ketika di sini. Nah, untuk meminta informasi terkait dengan kemauan ya, itu kalau di buku paket ya, di buku paket itu bisa kalian buka di halaman 32 ya. Ini mohon maaf, ini saya salah tulis ya. Ini buka buku paket halaman 32 seharusnya ya. Nah, di situ kalau di buku paket sudah ada beberapa contoh juga terkait dengan penggunaan kata will ya. Ustadz bacakan sekilas ya di halaman 32 di atas ya, sambil kalian perhatikan. Activity 3 A. Practice the dialogues below with your friends. Nanti kalian bisa praktek dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian ya. Do you know this address, sir? Yes, I know where that is. Come on, I'll take you there. How much will it cost? Only 6,000 rupiah. Okay. Nah, di situ kalau kalian amati ada kata I'll take you there ya. I'll take itu kata I'll itu adalah berasal dari kata I will ya. Dia disingkat menjadi I'll. Bacanya I'll ya. I'll take you there. How much will it cost? Ya, berapa nanti harganya? Nah, yang pertanyaan inilah yang kita sebut sebagai pertanyaan untuk meminta informasi itu ya. Karena kan dia minta informasi berapa sih harganya gitu kan. How much will it cost? Only 6,000 rupiah. Kemudian yang contoh percakapan kedua, I'll help you paint the house, Dad. Thank you, son. My pleasure, Dad. Nah, kalau yang kedua ini dia menunjukkan memberikan informasi ya. I'll help you paint the house. Saya akan membantu mengecat rumah gitu ya. Jadi membantu ayahnya di sini ceritanya. Nah, kemudian kalau di bawahnya juga masih ada di situ contohnya ya, bisa kalian baca sendiri di situ. Will mom cook dinner? Mom will cook dinner. Mom will not cook dinner. Will he lend me the book? He will lend you the book. He won't lend you the book. Nah, itu contoh percakapan sederhana. Nah, kalau kita kembali ke presentasi PowerPoint di sini ya, meminta informasi, what will you do? Contohnya, apa yang akan kamu lakukan? Atau will you play badminton?
Will your brother swim? Kalau memberi informasinya ya berarti jawabannya, ya kan? What will you do? I will read a novel in 3 days. Will you play badminton? Yes, I will. Will your brother swim? No, he won't. Nah, jadi kalimat negatif dari kata will itu adalah won't ya. Berasal dari kata will not ya. Jadi will not itu kalau digabungkan, kalau dijadikan satu dia jadi won't, seperti ini ya tulisannya ya. Kalian tidak perlu bingung-bingung, dan ini jangan diartikan ingin ya, tapi artinya tidak akan ya. Jadi bentuk negatif dari will. Nah, ini juga contohnya memberi informasi yang negatif. I won't read a novel. No, I won't. Nah, jadi prinsipnya itu hampir sama ya Mas ya. Hampir sama dengan penggunaan kata can. Kemarin yang sudah kalian catat, yang sudah kalian itu hampir sama penggunaannya. Ya, dan nanti rumusnya pun itu juga sama. Jadi mudahnya itu rumus kalimat yang can kemarin itu kalian rubah ya. Kalian rubah, yang dirubah adalah can-nya saja. Nah, itu diganti will, itu sudah jadi rumus kalimat dengan menggunakan modal will. Jadi prinsipnya sama ya. Baik secara kalimat yang positif, negatif maupun kalimat tanya, itu hampir sama. Nah, ini silakan nanti kalian catat ya sebagai tambahan di buku catatan kalian, agar bisa buat nambah referensi belajar ya. Jadi tidak hanya dari buku paket. Oke, sekarang saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini your activity ya. Ini contoh activity yang bisa kalian lakukan nanti ya. Please open your book page 32 and look at the part B. Nah, halaman 32 di bagian B. Nah, tadi sudah kita bahas, sudah saya bacakan, nanti bisa kalian baca secara mandiri ya. Kemudian continue to part C in page 33, dialog 1. Nah, berlanjut ke halaman 33 yang dialog pertama. Nah, mungkin kalau Ustadz bacakan sekilas ya. Carl, are you busy tomorrow morning? No. Do you need something? Could you take me to the airport? Sure, I will take you to the airport. I'd be happy to. Thanks, Carl. Nah, ini ceritanya ada Melissa ini ya. Dia meminta tolong kepada Carl untuk mengantarnya ke airport, gitu kan. Nah, kalau diterjemahkan, Carl, are you busy tomorrow morning? Carl, kamu sibuk nggak besok? No, tidak. Do you need something? Kamu butuh sesuatu? Could you take me to the airport? Ya, maukah kamu gitu, atau bisakah kamu mengantarkan saya ke airport? Sure, I will take you to the airport. Tentu saja, aku akan mengantarmu ke airport. I'd be happy to. Saya akan senang mengantarkan. Thanks, Carl. Terima kasih, Carl. Nah, kalau yang dialog 2 itu can ya. Jadi itu yang kemarin ya. Kalau yang sekarang kan kita will. Oke, kemudian lanjut ke communication steps ya. Nah, di sini cuman contoh penggunaan kata will dalam bentuk yang berbeda juga ya. Nah, di situ kalau kalian bisa amati di examplesnya, di contohnya itu ada I will bring the books for you. I'm happy to go to your house to study together. He is happy to fix the bicycle for his brother. We are willing to work on the weekend. She doesn't mind cooking our dinner. Nah, itu bentuk kalimat lain yang artinya atau tujuannya juga menyatakan kemauan atau willingness ya. Jadi tidak hanya will ya, tapi kita bisa menggunakan pernyataan dalam bentuk lain ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah penggunaan kata
will dan going to ya. Nah, kemudian ini adalah rumus kalimat dari penggunaan kata will ya. Jadi sekali lagi prinsipnya sama dengan penggunaan kata can ya. Yang berbeda mungkin cuma di negatif ini ya. Kalau kata can kemarin kalau negatif kan jadi cannot atau can gitu ya. Tapi kalau will itu ketika kita jadikan negatif dia berubah dari will not menjadi won't ya. Nah, ini keterangannya S-nya subjek, B-nya predicate ya, O-nya objek, W-nya 5W1H. Kalimat positif, subjek, will, predikat, objek. She will drive the car. Ya, kalimat negatifnya they won't atau they will not juga bisa ya. They won't atau they will not solve the matter. Nah, solve ini adalah predikatnya atau kata kerjanya. Dan ingat ya, ini juga sama prinsipnya, tidak usah ditambahi apa-apa. Jadi tidak usah she will driving, nggak usah ya. She will drove itu jangan. Tapi dan ini juga sama, they won't solve the matter. Ya. Kemudian untuk kalimatannya yang pertama yang will-nya ditaruh di paling depan ya. Will you play tennis? Ya sama ya, will kemudian diikuti subjek, predikat dan objek. Will you play tennis? Ya, yes, I will atau no, I will not, I won't. Where will I find the TV remote? Ya, kalau yang kemarin menggunakan can kan where can I find ya, tapi ini karena will, nah kita menggunakan will. Where will I find the TV remote? Ya, WH-nya di sini kata tanya, will-nya di sini, kemudian ini I dan ini find kata kerjanya. The TV remote itu adalah objeknya ya. Where will I find the TV remote? Nah, nanti jawabannya bisa I will find atau you will find the TV remote behind the desk misalnya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ya ini ditulis ya Mas ya. Jadi biar kalian ingat terus ya, jangan sampai lupa. Kemudian setelah will ya, kita akan membahas tentang going to. Nah, seperti ini. Nah, going to itu juga prinsipnya hampir sama dengan able to. Dia kuncinya ada di to be, is, am, are. Ya, kemarin kan kita juga able to juga fokusnya ke tiga ini toh, is, am, are. Nah, ini juga sama. Penggunaan is, am, are. Dia juga menggunakan verb 1 ya, verb basic verb atau kata kerja dasar di sini. Nah, ini saya bedakan juga menjadi 3. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif dan kalimat tanya. She is going to marry next week. Nah, she-nya adalah subjek, is-nya adalah to be ya, karena dia subjeknya she, maka to be-nya is ya. Going to di sini, kemudian verbnya marry, menikah ya. Nah, kebetulan di sini tidak ada objeknya, tapi dia menggunakan keterangan ya, keterangan waktu. Nggak apa-apa ya, jadi nggak harus objek. Kalau misalnya kalimatnya itu di sini bisa dikasih keterangan langsung ya nggak apa-apa. She is going to marry next week. Nah, kalimat negatifnya juga cukup mudah, hanya menambahkan kata not setelah to be-nya. Ya, contoh they are. Ya, karena subjeknya they, maka pasangannya dengan are. They are not going to, verbnya practice. Nah, objeknya soccer. Nah, kalau ini objek ya. Kalau yang contoh pertama tadi adalah adverb atau keterangan waktu. Kalau yang nomor 2 ini adalah objek. Kalau kalimatannya ya tinggal taruh depan aja to be-nya ya, di dibalik, ditaruh depan. Are you going to practice soccer? Ya. Are to be, subjeknya you, going to-nya taruh di sini ya. Kemudian verb-nya adalah practice, objeknya adalah soccer. Are you going to practice soccer? Apakah kamu akan berlatih sepak bola? Yes, I am. Atau no, I am not kalau tidak ya.
Kalau ya bisa dijawab dengan yes, I am. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya penggunaan kata will dan going to. Silakan bisa videonya mungkin bisa di pause dulu ya, kemudian dicatat di buku catatan kalian agar tidak hilang ya, karena file ini tidak saya share, jadi hanya video seperti ini saja. Nah, mungkin demikian ya penjelasan tentang unsur kebahasaan untuk ability dan untuk willingness, mohon maaf, untuk willingness ya atau kemauan ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan anak-anak bisa japri saya ataupun bertanya lewat grup ya. Insyaallah nanti ketika senggang atau ketika saya sempat ya saya akan balas ya, akan saya coba usahakan jelaskan sedetail mungkin terkait dengan penggunaan rumus willingness ya atau kemauan. Baik, itu saja untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan latihan ya. Kemudian karena untuk mempersiapkan penilaian tengah semester ya yang insya Allah akan kita laksanakan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.